Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dengan kami dari Yayasan Nurun Nabil Center yang membawahi metode percepatan Tartilul Quran An-Nabil. Oke, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Kita berdoa semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan bahagia, dan tentunya dalam keadaan sejahtera. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh, kita akan membahas lebih dalam tentang program-program unggulan dari metode An-Nabil. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa metode An-Nabil ini bisa dikatakan sebagai metode pendatang baru. Nah, sebagai metode pendatang baru, tentunya kita juga memiliki metode-metode, memiliki program-program yang baru juga, memiliki program unggulan yang mana insya Allah belum ada pada metode-metode sebelumnya. Nah, jadi seperti apa program-program kita dari An-Nabil Pusat? Yuk kita cari tahu bersama. Namun setelah yang satu ini. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, metode An-Nabil memiliki program unggulan, yaitu ada 4. Yang pertama ada TPQ 3 tingkatan. Yang kedua ada sertifikasi guru-guru An-Nabil. Yang ketiga ada BUMQ, yaitu Badan Usaha Milik TPQ, Badan Usaha Milik TPQ. Dan yang terakhir, yang keempat adalah standarisasi guru-guru Al-Quran. Kita bahas satu persatu biar paham semuanya. Yang pertama, TPQ 3 tingkatan. Jadi TPQ atau lembaga yang menggunakan mengaplikasikan metode An-Nabil nanti otomatis akan dibentuk menjadi 3 tingkatan. Yang pertama TPQ tingkat 1, yang kedua TPQ tingkat 2, dan yang terakhir adalah TPQ tingkat 3 atau biasa disebut madinnya TPQ gitu. Madin tapi di tingkat TPQ. Yang pertama TPQ tingkat 1. Apa itu TPQ tingkat 1? Jadi TPQ tingkat 1 adalah TPQ yang menggunakan metode An-Nabil yang diisi oleh siswa atau santri, yang mana pada tingkatan ini siswa atau santri hanya fokus pada cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi pada TPQ tingkat 1 ini belum ada kitabah atau cara nulis, belum ada fikih dasar juga belum ada tauhid dasar juga belum ada. Jadi mereka didrill fokus hanya untuk membaca, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Waktunya berapa? Waktunya hanya 5 bulan untuk khatam jilid dan 10 bulan untuk khatam Al-Quran 30 juz. Jadi kurang lebih waktunya 1,5 tahun mereka sudah khatam Al-Quran 30 juz. Maka untuk memenuhi target tersebut harus fokus setiap hari drill cara membaca dengan baik dan benar. Yang kedua adalah TPQ tingkat 2. TPQ tingkat 2 ini diisi oleh santri-santri atau siswa yang sudah lulus dari TPQ tingkat 1. Syaratnya untuk masuk ke TPQ tingkat 2 ini harus memiliki nilai A atau minimal B. Jadi santri yang di TPQ tingkat 1 itu syahadahnya atau ijazahnya harus bernilai A atau B, seperti itu. Nah, di TPQ tingkat 2 ini santri-santri akan diajak atau diajari untuk menghafal Al-Quran atau tahfidzul Quran. Jadi anak-anak yang nilainya A dan B tentu bacanya juga sudah bagus, sudah fasih, sudah benar. Nah, itu nanti akan diajari atau diajak untuk menghafal Al-Quran 3 juz.
Jadi di TPQ tingkat 2 ini anak-anak sudah menghafal Al-Quran, yaitu juz 30, juz 29, dan juz 1. Nah, target waktunya berapa lama? Target waktunya adalah 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun itu anak-anak minimal ditarget hafal 3 juz tadi. Seperti itu. Untuk santri yang belum lulus dari tingkat 1 otomatis belum diperbolehkan untuk masuk di TPQ tingkat 2. Misalkan yang mempunyai nilai C, maka santri tersebut, siswa tersebut harus mengulangi lagi atau ada remedi di TPQ tingkat 1. Yang ketiga adalah TPQ tingkat 3. Dalam TPQ tingkat 3 ini diisi oleh santri yang sudah lulus dari TPQ tingkat 2. Jadi yang sudah hafal 3 juz minimal, maka mereka naik ke TPQ tingkat 3. Nah, di TPQ tingkat 3 itu bisa dikatakan sebagai madinnya TPQ atau madrasah diniyah, tapi masih di tingkat TPQ. Di program ini, di tingkatan ini, di jenjang ini, anak-anak sudah kita kenalkan, kita ajari untuk mengenal misalkan pelajaran fikih, pelajaran tauhid, atau dan lain-lain, atau kitab-kitab yang kitab kuning seperti itu. Boleh juga santri sambil mempelajari kitab-kitab kuning tadi, fikih dan lain-lain, mereka melanjutkan hafalan yang dari TPQ tingkat 2 tadi. Misalkan pengen tambah lagi hafalnya, boleh. Jadi seperti itu. Nah, kami rasa untuk program TPQ tiga tingkatan ini sungguh luar biasa, karena di TPQ saja, di tingkat TPQ anak-anak sudah diajari untuk masuk ke tahfidzul Qur'annya. Jadi di TPQ sudah ada program tahfidzul Qur'an, karena dengan metode An-Nabil ini waktunya masih sisa banyak. Kita ketahui bahwa untuk menghatamkan jilid dan khotam Al-Quran 30 juz hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun saja. Nah, sisa waktunya itu tadi yang masih banyak, maka kita gunakan untuk tahfidzul Quran, untuk menghafal Al-Quran. Nah, inilah yang kami rasa merupakan program yang luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang program An-Nabil, program metode An-Nabil yang kedua adalah sertifikasi guru-guru Al-Quran yang menggunakan metode An-Nabil. Jadi sesuai dengan visi misi kita, bahwa kita juga membantu pemerintah dalam program sosial, pendidikan, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam visi misi Yayasan Nurun Nabil Center itu banyak terdapat kata kesejahteraan. Maksudnya apa? Jadi guru-guru yang menggunakan metode An-Nabil juga betul-betul diperhatikan oleh Yayasan Pusat itu tentang kesejahteraannya. Dibuktikan dengan apa? Dengan adanya program sertifikasi guru An-Nabil. Jadi guru-guru yang menggunakan metode An-Nabil nanti akan mendapatkan istilahnya uang bisyarah dari pusat, dari Yayasan Pusat Nurun Nabil Center. Seperti itu. Baik yang ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, ataupun di luar Jawa, seluruh Indonesia, pokoknya yang menggunakan metode An-Nabil nanti akan mendapatkan sertifikasi atau uang bisyarah. Untuk syaratnya, untuk mendapatkan program sertifikasi guru An-Nabil ini, syarat utamanya ada 2, yaitu yang pertama sudah mengikuti program standarisasi Al-Quran guru An-Nabil, dibuktikan dengan adanya sertifikat. Yang kedua, syarat utamanya adalah lulus munakosah, dibuktikan dengan syahadah. Jadi guru-guru Al-Quran yang memiliki 2 senjata ini, yaitu sertifikat dan syahadah, boleh atau bisa mengajukan program sertifikasi. Jadi insya Allah nanti entah tiap bulan atau 2 bulan cair uang bisyarah tersebut. Nah, ini demi untuk kesejahteraan guru-guru Al-Quran, terutama yang menggunakan metode An-Nabil, seperti itu.
Itu syarat utamanya, dan tentunya nanti juga ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh lembaga atau TPQ yang mengajukan gurunya untuk program sertifikasi guru An-Nabil. Jadi sertifikasi ini bukan hanya milik pemerintah pusat atau lembaga-lembaga formal, tetapi di Yayasan Nurul Nabil Center ini, di An-Nabil ini juga ada program sertifikasi guru Al-Quran. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke program yang ketiga, yaitu BUMQ, Badan Usaha Milik TPQ. Nah, ini mungkin sahabat-sahabat atau teman-teman baru mendengar program yang namanya BUMQ, Badan Usaha Milik TPQ. Jadi seperti ini, TPQ atau lembaga yang menerapkan metode An-Nabil nanti oleh pusat akan dibimbing, akan didorong, akan difasilitasi, didampingi, pokoknya full akan diupayakan untuk memiliki badan usaha sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kembali lagi untuk kesejahteraan lembaga tersebut atau kesejahteraan TPQ tersebut, baik santrinya, siswanya, ataupun ustadz-ustadzahnya. Nah, badan usaha milik TPQ ini bidang usahanya apa? Ya nanti terserah atau tergantung dari masing-masing wilayah di masing-masing TPQ tersebut. Di wilayah TPQ itu yang potensial itu usaha apa? Itu bisa didampingi, bisa dikembangkan, bisa usaha jasa, bisa usaha peternakan, bisa bidang pertanian, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir, program unggulan dari An-Nabil adalah standarisasi Al-Quran, standarisasi guru-guru Al-Quran. Nah, ini merupakan sebuah gerbang awal untuk bisa mendapatkan sertifikat atau syahadah untuk menembus program yang tadi, program sertifikasi, ataupun untuk memperoleh pendampingan ataupun dan lain-lain coaching dari Yayasan Nurul Nabil Pusat. Ini adalah gerbang utamanya, yaitu mengikuti standarisasi Al-Quran. Nah, standarisasi Al-Quran ini dilakukan di masing-masing cabang An-Nabil. Sementara An-Nabil ini memiliki 7 cabang. Dan insya Allah bulan depan, sebentar lagi, ini akan diadakan standarisasi Al-Quran di cabang Mojokerto. Monggo bagi teman-teman yang ingin mengikuti program standarisasi Al-Quran dan umumnya semua program yang ada di An-Nabil, monggo silakan daftar untuk mengikuti standarisasi Al-Quran di Mojokerto, di cabang Mojokerto. Jadi seperti itu teman-teman, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, sekilas ataupun pembahasan tentang program-program unggulan dari An-Nabil. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjuang bersama-sama untuk membumikan Al-Quran. Kita berjuang bersama-sama untuk membumikan Al-Quran. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.